فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. قد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam rentang panjang perjalanan manusia menuju akhir kehidupan dunia, Rasulullah memberikan gambaran yang mendalam tentang satu sosok yang kehadirannya menjadi penanda bahwa keadilan Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan bumi. Sosok itu adalah Imam Mahdi, seorang hamba Allah yang dihadirkan bukan untuk membawa agama baru, melainkan untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang telah lama mereka tinggalkan. Rasulullah menggambarkan bahwa pada masa menjelang kemunculannya, dunia berada dalam kondisi yang sangat berat. Kezaliman merajalela tanpa rasa malu, kebohongan dijadikan kebenaran, sementara kebenaran justru dicurigai dan dimusuhi. Hati manusia dipenuhi kegelisahan, ketakutan, dan rasa tidak percaya, baik kepada sesama manusia maupun kepada pemimpin mereka sendiri. Dalam keadaan seperti inilah, Allah menurunkan pertolongan melalui seorang pemimpin yang kedudukannya sangat agung di sisi umat, meskipun ia sendiri tidak pernah menginginkan kemuliaan tersebut. Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan beliau, sebuah garis nasab yang membawa amanah besar, bukan sekedar kehormatan. Nama Imam Mahdi serupa dengan nama Rasulullah, dan ini bukan sekedar kesamaan bunyi, melainkan isyarat akan kedekatan jalan hidup dan nilai-nilai yang ia pegang. Rasulullah menekankan bahwa Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Ungkapan ini menunjukkan betapa luas dan mendalam pengaruh kepemimpinannya. Ia tidak hanya memperbaiki satu wilayah atau satu kelompok, tetapi menghadirkan perubahan menyeluruh yang dirasakan oleh manusia dari berbagai lapisan kehidupan. Kedudukannya bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai pemimpin moral dan spiritual yang menghidupkan kembali nurani umat. Pada awal kemunculannya, Imam Mahdi tidak dikenal sebagai tokoh yang mengejar kekuasaan. Rasulullah menggambarkan bahwa ia bahkan merasa berat menerima amanah tersebut. Namun, keadaan umat yang terpuruk membuat orang-orang yang beriman mendesaknya untuk memimpin. Dari sini tampak bahwa kedudukan Imam Mahdi lahir dari kebutuhan umat dan ketetapan Allah, bukan dari ambisi pribadi. Kepemimpinannya diterima karena manusia melihat padanya kejujuran, ketakwaan, dan keteguhan dalam memegang kebenaran. Ia tidak menjanjikan kemewahan dunia, tetapi menjanjikan tegaknya keadilan dan kembalinya nilai-nilai agama yang telah lama terpinggirkan. Rasulullah juga menyampaikan bahwa pada masa Imam Mahdi, Allah melimpahkan keberkahan yang luar biasa. Harta melimpah, bumi mengeluarkan hasilnya, dan langit menurunkan hujannya dengan izin Allah. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah perubahan pada hati manusia. Ketamakan berkurang, iri hati memudar, dan persaudaraan kembali terasa nyata. Kedudukan Imam Mahdi di sini tampak sebagai pemimpin yang tidak hanya mengatur urusan lahiriah, tetapi juga membimbing batin umat. Ia menegakkan keadilan bukan dengan kekerasan yang membabi buta, melainkan dengan hukum yang tegas dan adil, sehingga
setiap orang merasa aman dan terlindungi. Dalam sabda Rasulullah juga tergambar bahwa Imam Mahdi akan menghidupkan kembali ajaran yang telah banyak ditinggalkan. Pada masa sebelum kemunculannya, banyak manusia yang mengenal agama hanya sebagai simbol, bukan sebagai pedoman hidup. Hukum Allah ditinggalkan demi kepentingan dunia, dan sunnah Rasulullah dianggap kuno serta tidak relevan. Melalui kepemimpinannya, Imam Mahdi mengembalikan agama kepada kedudukannya yang semestinya, yaitu sebagai cahaya yang membimbing seluruh aspek kehidupan. Ia menjadi teladan hidup bagaimana ajaran Rasulullah dapat diterapkan dengan penuh hikmah, tanpa melukai, tetapi juga tanpa kompromi terhadap kebatilan. Rasulullah menggambarkan bahwa masa kepemimpinan Imam Mahdi adalah masa penuh ujian sekaligus harapan. Fitnah tersebar luas dan banyak manusia yang goyah imannya. Dalam kondisi ini, kedudukan Imam Mahdi menjadi sangat penting sebagai pemersatu umat. Ia menyatukan hati-hati yang sebelumnya tercerai-berai oleh perbedaan kepentingan dan permusuhan. Dengan keadilan dan keteladanannya, umat kembali merasakan makna kebersamaan dalam iman. Ia memimpin dengan rasa takut kepada Allah, menyadari bahwa setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang membuat kepemimpinannya berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang lebih mementingkan kekuasaan daripada amanah. Rasulullah juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan memimpin umat dalam menghadapi musuh besar yang membawa kerusakan dan kehancuran. Dalam situasi genting ini, kedudukannya bukan hanya sebagai pemimpin yang memberi perintah, tetapi sebagai sosok yang berada di barisan terdepan, menguatkan hati umat dan mengingatkan mereka bahwa pertolongan sejati datang dari Allah. Ia mengajarkan bahwa kemenangan bukan diukur dari kekuatan senjata, tetapi dari keteguhan iman dan keikhlasan niat. Umat yang berada di bawah kepemimpinannya belajar kembali untuk bergantung kepada Allah setelah sekian lama bergantung pada kekuatan dunia. Yang sangat ditekankan dalam sabda Rasulullah adalah bahwa Imam Mahdi bukanlah tujuan akhir dari perjalanan akhir zaman. Kedudukannya adalah sebagai bagian dari rangkaian besar ketetapan Allah sebelum terjadinya peristiwa-peristiwa yang lebih dahsyat. Ia mempersiapkan umat secara mental dan spiritual untuk menghadapi ujian terbesar yang akan datang. Melalui kepemimpinannya, manusia diingatkan kembali bahwa dunia ini fana dan bahwa kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Ia menanamkan keberanian untuk berkata benar meskipun pahit, serta kesabaran untuk bertahan di jalan yang lurus meskipun penuh rintangan. Narasi Rasulullah tentang Imam Mahdi juga mengandung pesan mendalam bagi umat sepanjang zaman, bahwa ketika kezaliman mencapai puncaknya dan harapan manusia hampir padam, pertolongan Allah justru semakin dekat. Kedudukan Imam Mahdi adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hamba yang beriman. Ia adalah simbol kasih sayang Allah, pengingat bahwa keadilan akan kembali ditegakkan sebelum dunia mencapai akhirnya. Kisah tentangnya bukan untuk menumbuhkan sikap menunggu tanpa usaha, melainkan untuk mendorong umat agar memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjaga akhlak, sehingga kelak mampu mengenali kebenaran ketika ia hadir. Dengan memahami kedudukan Imam Mahdi berdasarkan sabda Rasulullah, umat diajak untuk melihat akhir zaman bukan hanya sebagai masa ketakutan, tetapi juga sebagai masa harapan. Harapan bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya, dan bahwa kebenaran, meskipun sering terpinggirkan, akan kembali bersinar. Imam Mahdi hadir sebagai pengingat bahwa kepemimpinan sejati adalah amanah, bahwa kekuasaan adalah ujian, dan bahwa kemenangan hakiki adalah ketika manusia kembali tunduk sepenuhnya kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah dengan sepenuh hati.
Narasi ini masih dapat dilanjutkan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa setelah masa kepemimpinannya, sebagaimana Rasulullah telah menuturkan rangkaian akhir zaman dengan penuh hikmah dan peringatan bagi umat manusia. Melanjutkan gambaran panjang yang disampaikan Rasulullah, setelah keadilan ditegakkan dan umat kembali merasakan manisnya hidup di bawah kepemimpinan yang takut kepada Allah, masa Imam Mahdi berjalan sebagai fase penyeimbang antara kerusakan besar yang telah berlalu dan ujian yang jauh lebih berat yang akan datang. Rasulullah memberi isyarat bahwa pada masa itu manusia tidak lagi sekedar berbicara tentang iman, tetapi benar-benar diuji apakah iman tersebut hidup di dalam hati atau hanya tersisa sebagai ucapan di lisan. Kedudukan Imam Mahdi semakin tampak sebagai pemimpin yang membentuk manusia, bukan hanya mengatur mereka. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa keadilan tidak akan bertahan jika tidak dijaga oleh keimanan dan akhlak. Dalam kepemimpinannya, Rasulullah menggambarkan bahwa Imam Mahdi menata urusan umat dengan penuh keseimbangan. Ia tidak memanjakan manusia dengan dunia hingga mereka lalai, dan tidak pula membebani mereka dengan ajaran yang kaku tanpa hikmah. Setiap kebijakan yang diambil berlandaskan rasa takut kepada Allah dan kasih sayang kepada manusia. Karena itulah, ketaatan umat kepadanya bukan lahir dari rasa takut, melainkan dari rasa percaya. Mereka melihat pada dirinya gambaran pemimpin yang hidup sederhana, tidak terikat pada kemewahan, dan selalu mendahulukan kepentingan agama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Rasulullah juga menuturkan bahwa pada masa Imam Mahdi, ilmu kembali dimuliakan, bukan ilmu yang digunakan untuk kesombongan atau perdebatan tanpa manfaat, tetapi ilmu yang menuntun manusia kepada kebenaran dan ketakwaan. Ulama yang lurus mendapat tempat terhormat, sementara ilmu yang menyesatkan dan digunakan untuk membenarkan kebatilan mulai ditinggalkan. Kedudukan Imam Mahdi di sini tampak sebagai penjaga keseimbangan antara ilmu dan amal, antara pemahaman dan pengamalan. Ia mendorong umat untuk tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga hidup bersama kebenaran itu dalam keseharian mereka. Seiring berjalannya waktu, Rasulullah menggambarkan bahwa fitnah tidak sepenuhnya lenyap. Justru ujian keimanan semakin halus dan sulit dikenali. Dalam kondisi ini, peran Imam Mahdi menjadi semakin penting sebagai penunjuk arah. Ia mengingatkan umat agar tidak terbuai oleh rasa aman semu. Ia menanamkan kesadaran bahwa masa keadilan yang mereka rasakan adalah nikmat yang harus dijaga, bukan alasan untuk lengah. Kedudukannya sebagai pemimpin akhir zaman membuatnya selalu mengaitkan setiap peristiwa dengan tujuan akhir kehidupan manusia, yaitu kembali kepada Allah dengan iman. Rasulullah juga memberi gambaran bahwa menjelang akhir masa kepemimpinan Imam Mahdi, umat akan dihadapkan pada peristiwa besar yang menguji persatuan mereka. Pada saat itulah tampak jelas siapa yang benar-benar mengikuti kebenaran dan siapa yang hanya ikut ketika keadaan menguntungkan. Imam Mahdi tetap berdiri dengan keteguhan yang sama, tidak berubah oleh pujian maupun celaan. Kedudukannya sebagai pemimpin bukan lagi sekedar simbol keadilan, tetapi simbol keteguhan di atas prinsip. Ia mengajarkan bahwa istiqomah lebih berat daripada sekedar memulai kebaikan. Dalam sabda Rasulullah, masa Imam Mahdi juga menjadi penghubung menuju peristiwa besar berikutnya dalam rangkaian akhir zaman. Ia menyiapkan umat untuk menghadapi ujian yang jauh lebih dahsyat dengan memperkuat fondasi iman mereka. Rasulullah menekankan bahwa tanpa persiapan ini, manusia akan mudah tergelincir oleh tipu daya yang luar biasa. Karena itulah, kedudukan Imam Mahdi bukan hanya sebagai pemimpin zamannya, tetapi sebagai pendidik generasi akhir yang akan menghadapi ujian terbesar dalam sejarah manusia. Rasulullah menggambarkan bahwa di masa itu, banyak manusia yang menyesal karena baru menyadari nilai keadilan dan kebenaran ketika mereka telah hampir kehilangannya.
Namun Imam Mahdi tidak memimpin dengan nada putus asa. Ia terus mengingatkan bahwa pintu taubat masih terbuka dan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia. Sikap ini menunjukkan kedudukannya sebagai pemimpin yang membawa harapan, bukan sekedar peringatan. Ia memadukan ketegasan dalam menegakkan kebenaran dengan kelembutan dalam membimbing hati yang terluka oleh dosa dan penyesalan. Ketika Rasulullah berbicara tentang akhir masa kepemimpinan Imam Mahdi, tersirat bahwa dunia kembali bergerak menuju fase yang lebih berat. Namun jejak kepemimpinannya meninggalkan pengaruh yang dalam. Umat yang pernah hidup di bawah keadilannya memiliki kenangan tentang bagaimana rasanya hidup di bawah hukum Allah yang ditegakkan dengan benar. Kenangan inilah yang menjadi hujah atas manusia, bahwa keadilan bukan sesuatu yang mustahil, dan bahwa kerusakan bukan takdir yang tidak bisa diubah. Dengan demikian, kedudukan Imam Mahdi dalam akhir zaman berdasarkan sabda Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin sementara, tetapi sebagai tanda kasih sayang Allah, sebagai pengingat, dan sebagai persiapan besar sebelum dunia mencapai penutupnya. Kisahnya mengajarkan bahwa keadilan akan kembali meskipun hanya untuk waktu tertentu, dan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas sikapnya ketika kebenaran itu hadir. Apakah ia akan menyambutnya dengan iman dan ketaatan, atau justru berpaling karena terikat oleh dunia? Melanjutkan alur yang telah digambarkan Rasulullah, setelah umat merasakan masa keadilan dan ketenangan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, perlahan manusia kembali dihadapkan pada hakikat asli kehidupan dunia, yaitu perubahan dan ujian yang tidak pernah berhenti. Rasulullah memberikan isyarat bahwa tidak ada masa di dunia ini yang benar-benar bebas dari cobaan, bahkan ketika keadilan ditegakkan sekalipun. Justru pada saat itulah nilai keimanan diuji pada tingkat yang lebih dalam, bukan lagi sekedar melawan kezaliman yang nyata, tetapi melawan kelalaian yang halus dan rasa puas diri yang perlahan menggerogoti hati. Imam Mahdi dalam fase ini digambarkan sebagai pemimpin yang terus mengingatkan umat agar tidak terjebak pada romantisme masa keadilan yang sedang mereka nikmati. Ia menanamkan pemahaman bahwa keadilan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah melalui sabdanya seakan menunjukkan bahwa Imam Mahdi selalu mengarahkan pandangan umat ke akhirat, bukan membiarkan mereka tenggelam dalam kenikmatan dunia yang telah kembali tertata. Ia menegaskan bahwa dunia, betapapun adil dan makmurnya, tetap fana dan akan berakhir. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Imam Mahdi menghadapi generasi yang berbeda-beda. Ada generasi yang menyaksikan langsung kezaliman sebelum kemunculannya, sehingga mereka sangat menghargai keadilan. Namun ada pula generasi yang lahir di masa keadilan itu sendiri, yang tidak pernah merasakan pahitnya kezaliman. Rasulullah memberi isyarat bahwa generasi inilah yang paling berat ujiannya, karena mereka cenderung menganggap keadilan sebagai sesuatu yang biasa, bukan nikmat yang harus disyukuri dan dijaga. Kedudukan Imam Mahdi menjadi sangat penting dalam mendidik generasi ini agar tidak tumbuh dalam kelalaian. Rasulullah juga menggambarkan bahwa Imam Mahdi memperkuat umat dengan menghidupkan kembali kesadaran akan tanggung jawab individu. Ia menekankan bahwa keadilan tidak akan bertahan hanya dengan satu pemimpin yang saleh, tetapi memerlukan masyarakat yang memiliki rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, ia mendorong setiap orang untuk memperbaiki diri, menjaga kejujuran, menunaikan amanah, dan tidak bergantung sepenuhnya pada pemimpin. Pesan ini menunjukkan bahwa kedudukan Imam Mahdi bukan sebagai pusat segalanya, melainkan sebagai penunjuk jalan agar umat tidak salah arah ketika ia tidak lagi ada. Seiring waktu berjalan, Rasulullah memberi gambaran bahwa tanda-tanda besar akhir zaman semakin mendekat,
Pada fase ini, Imam Mahdi semakin menegaskan pentingnya persatuan di atas kebenaran. Ia memperingatkan umat agar tidak terpecah oleh perbedaan kecil yang tidak prinsipil. Ia mengingatkan bahwa perpecahan adalah pintu kelemahan dan kelemahan adalah jalan bagi kerusakan yang lebih besar. Kedudukannya sebagai pemimpin akhir zaman tampak jelas dalam kemampuannya menjaga umat tetap berada dalam satu barisan iman, meskipun godaan perpecahan terus bermunculan. Dalam sabda Rasulullah juga tersirat bahwa menjelang akhir masa Imam Mahdi muncul ujian yang mengguncang keyakinan banyak manusia. Pada saat itulah nilai-nilai yang telah ditanamkan selama masa keadilannya diuji. Apakah umat benar-benar memegang kebenaran karena Allah, ataukah mereka hanya mengikuti arus ketika keadaan mendukung? Imam Mahdi tetap berdiri sebagai teladan keteguhan, menunjukkan bahwa iman tidak diukur dari situasi, melainkan dari konsistensi dalam ketaatan. Rasulullah menggambarkan bahwa akhir masa Imam Mahdi meninggalkan jejak yang sangat dalam sejarah manusia. Ia bukan sekedar dikenang sebagai pemimpin yang adil, tetapi sebagai pembukti bahwa ajaran Rasulullah mampu diwujudkan dalam kehidupan nyata, bahkan di masa yang penuh fitnah. Kedudukannya menjadi hujah atas manusia, bahwa jika mereka berpaling dari kebenaran setelahnya, maka itu bukan karena kebenaran tidak jelas, melainkan karena hati mereka sendiri yang memilih jalan lain. Setelah masa Imam Mahdi berlalu, dunia kembali bergerak menuju fase yang lebih gelap. Namun umat yang pernah hidup di bawah kepemimpinannya memiliki bekal yang kuat. Rasulullah seakan menegaskan bahwa pengalaman hidup di masa keadilan itu menjadi cahaya bagi orang-orang beriman ketika mereka menghadapi kegelapan berikutnya. Mereka tahu bahwa kebenaran pernah ditegakkan, sehingga mereka tidak mudah tertipu oleh kebatilan yang dibungkus dengan keindahan semu. Dengan demikian, kedudukan Imam Mahdi dalam akhir zaman berdasarkan sabda Rasulullah, bukan hanya sebagai pemimpin yang hadir di satu titik sejarah, tetapi sebagai mata rantai penting dalam rencana besar Allah. Ia menghubungkan masa kerusakan dengan masa ujian terbesar dan mempersiapkan umat agar tidak menghadapi akhir zaman dalam keadaan kosong iman. Kisah tentangnya mengajarkan bahwa keadilan adalah nikmat, persatuan adalah kekuatan, dan keimanan adalah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan manusia ketika dunia benar-benar mendekati akhirnya. Narasi ini masih dapat terus diperpanjang dengan penjelasan tentang kondisi umat setelah masa Imam Mahdi, ujian-ujian yang semakin berat, serta pesan Rasulullah agar manusia tidak tertipu oleh dunia ketika tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Selama manusia masih hidup di dunia, kisah ini tetap relevan sebagai pengingat, peringatan, dan harapan bagi mereka yang mencari kebenaran. Melanjutkan rangkaian kisah yang disampaikan Rasulullah, setelah masa kepemimpinan Imam Mahdi mendekati penghujungnya, dunia memasuki fase yang semakin memperlihatkan wajah asli akhir zaman. Rasulullah memberikan gambaran bahwa bekas-bekas keadilan yang pernah ditegakkan tidak serta-merta hilang, tetapi perlahan memudar seiring melemahnya keteguhan manusia dalam menjaga amanah iman. Pada titik inilah terlihat jelas bahwa kehadiran Imam Mahdi bukan hanya untuk masanya sendiri, melainkan sebagai ujian bagi generasi setelahnya. Apakah mereka akan menjaga warisan kebenaran atau justru menyia-nyiakannya karena cinta dunia dan rasa aman palsu? Rasulullah menggambarkan bahwa manusia pada masa itu terbagi ke dalam beberapa golongan. Ada yang tetap teguh memegang ajaran yang telah dihidupkan kembali oleh Imam Mahdi, meskipun keadaan mulai berubah dan ujian semakin berat. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadikan keadilan sebagai jalan menuju Allah, bukan sekedar sebagai kenyamanan hidup. Namun ada pula yang mulai rindu kepada dunia lama, dunia yang penuh kebebasan tanpa batas, meskipun kebebasan itu dibayar dengan kerusakan dan kezaliman.
Golongan inilah yang perlahan membuka kembali pintu fitnah, meskipun mereka pernah merasakan manisnya hidup di bawah keadilan. Rasulullah seakan ingin menanamkan pemahaman bahwa kedudukan Imam Mahdi dalam akhir zaman juga berfungsi sebagai cermin bagi manusia. Melalui kepemimpinannya, manusia diperlihatkan bagaimana rupa masyarakat yang diatur oleh keadilan dan ketakwaan. Ketika mereka kemudian berpaling dari jalan itu, tidak ada lagi alasan untuk berkata bahwa hukum Allah terlalu berat atau tidak mungkin diterapkan. Semua telah dibuktikan di hadapan mata mereka sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab manusia setelah masa Imam Mahdi justru menjadi lebih besar. Dalam lanjutan sabdanya, Rasulullah memberikan isyarat bahwa fitnah yang datang setelah masa Imam Mahdi jauh lebih halus namun lebih berbahaya. Jika sebelumnya kejaliman tampak jelas dan mudah dikenali, maka pada fase ini kebatilan dibungkus dengan bahasa kebenaran dan kesesatan dihiasi dengan tampilan keindahan. Inilah sebabnya mengapa Imam Mahdi selama masa kepemimpinannya sangat menekankan pemurnian iman dan pemahaman agama. Ia tidak hanya membangun sistem keadilan, tetapi juga membangun benteng batin agar umat tidak mudah tertipu ketika ujian yang lebih besar datang. Rasulullah juga menggambarkan bahwa orang-orang yang benar-benar mengambil pelajaran dari masa Imam Mahdi akan menjadi kelompok yang selamat di tengah gelombang fitnah berikutnya. Mereka mengingat bagaimana seorang pemimpin yang takut kepada Allah memerintah dengan adil, bagaimana sunnah dihidupkan tanpa kompromi terhadap kebatilan, dan bagaimana persatuan dijaga di atas kebenaran. Kenangan ini menjadi pegangan ketika mereka menghadapi masa di mana kebenaran kembali terasa asing dan berat untuk dipegang. Pada titik ini, kedudukan Imam Mahdi tampak semakin jelas sebagai bagian dari kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tidak membiarkan umat menghadapi ujian akhir zaman tanpa contoh nyata. Imam Mahdi hadir sebagai bukti hidup bahwa iman bukan sekedar teori dan bahwa keadilan bukan angan-angan. Rasulullah seakan menegaskan bahwa siapapun yang menolak kebenaran setelah semua bukti itu, maka penolakannya lahir dari kesombongan dan kecintaan berlebihan kepada dunia. Seiring waktu terus berjalan, Rasulullah menggambarkan bahwa manusia semakin sibuk dengan urusan dunia, meskipun tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Pada masa inilah orang-orang beriman yang telah ditempa oleh ajaran Imam Mahdi diuji kesabarannya. Mereka hidup di tengah masyarakat yang mulai melupakan nilai-nilai keadilan, namun mereka tetap berusaha menjaga diri, keluarga, dan iman mereka. Kedudukan Imam Mahdi di sini terasa seperti cahaya yang masih menyala dalam ingatan, meskipun realitas di sekeliling kembali gelap. Rasulullah juga memberi isyarat bahwa sebagian manusia akan merindukan kembali sosok seperti Imam Mahdi, bukan karena iman, tetapi karena rindu kepada kenyamanan hidup. Namun kerinduan semacam ini tidak bernilai jika tidak disertai dengan ketaatan. Dari sini tampak bahwa kisah Imam Mahdi bukan untuk ditangisi kepergiannya, melainkan untuk diteladani perjuangannya. Rasulullah mengajarkan bahwa iman sejati diuji justru ketika tidak ada lagi pemimpin besar yang mempersatukan, ketika setiap individu harus berdiri sendiri di hadapan fitnah. Dengan semakin dekatnya akhir zaman, sabda Rasulullah tentang Imam Mahdi menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa dunia berjalan sesuai ketetapan Allah. Ada masa keadilan, ada masa ujian, dan ada masa perhitungan. Imam Mahdi hadir pada titik yang sangat menentukan, sebagai pemimpin yang mengembalikan keseimbangan sebelum dunia kembali condong kepada kerusakan. Kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari hikmah besar, bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali, sebelum pintu itu benar-benar ditutup. Narasi panjang tentang Imam Mahdi berdasarkan sabda Rasulullah pada akhirnya mengajarkan satu hal yang sangat mendalam, yaitu bahwa keselamatan di akhir zaman tidak ditentukan oleh siapa pemimpinnya semata, tetapi
oleh bagaimana manusia merespons kebenaran ketika ia datang. Imam Mahdi adalah ujian, rahmat, dan peringatan sekaligus. Barang siapa mengambil pelajaran darinya, maka ia telah menyiapkan diri menghadapi hari-hari terakhir dunia. Barang siapa berpaling, maka ia telah memilih jalannya sendiri. Melanjutkan alur yang semakin mendekati penutup perjalanan dunia, Rasulullah memberikan gambaran bahwa setelah manusia melewati masa Imam Mahdi dan memasuki fase berikutnya, ujian yang tersisa bukan lagi soal siapa pemimpin mereka, melainkan siapa yang benar-benar menjaga imannya ketika kebenaran tidak lagi didukung oleh keadaan. Pada masa ini, dunia tampak berjalan seperti biasa di permukaan, tetapi hakikatnya sedang menuju titik akhir yang telah ditetapkan Allah. Manusia bekerja, berdagang, membangun, dan merencanakan masa depan, sementara tanda-tanda peringatan semakin sering muncul, namun diabaikan oleh kebanyakan hati yang telah mengeras. Rasulullah menggambarkan bahwa orang-orang yang selamat di fase ini adalah mereka yang menjadikan masa Imam Mahdi sebagai bekal ruhani. Mereka tidak sekedar mengenang keadilan yang pernah ada, tetapi menjadikannya standar dalam hidup pribadi mereka. Ketika kejaliman kembali muncul dalam bentuk yang berbeda, mereka tidak terkejut. Mereka telah diajari bahwa dunia tidak pernah stabil, dan bahwa iman harus tetap tegak meskipun lingkungan tidak mendukung. Kedudukan Imam Mahdi dalam konteks ini terasa semakin dalam, karena pengaruhnya tidak berhenti ketika masa kepemimpinannya berakhir, tetapi terus hidup dalam jiwa orang-orang yang mengambil pelajaran darinya.